Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak. Tuhan, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Mari kita bertepuk tangan. Yes, let's go. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, Amin. nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan kita. Yeay. Saya mau dengar suara jemaat Tuhan. Amin. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Yes. Kita percaya ada kuasa di setiap pujian kita. Amin. Kita mau tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Yes. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Roh Kudus membakar setiap kami. Ada amin? Amin. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Come on, church. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh.
kasih Tuhan. Biarlah semua yang bernafas dan memuji-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Biarlah segala suku bangsa dan menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu.
menyatakan-Mu dalam setiap kami Bapa. Kami mau datang Tuhan, kami mau menyatakan bahwa kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami begitu mengasihi Engkau Bapa. Biar mulut kami menyembah Engkau Tuhan. Biar mulut kami menyembah Engkau Tuhan. Memuji, meninggikan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ya Rabba Shekaya Rapapa Rabba Shekaya Rapapa Papa. Ya Rabba Shekaya Rapapa Rabba Shekaya Rapapa Papa Parashe. Ya Rabba Shekaya Rapapa Rabba Shekaya Rapapa Papa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper love with you. Terima kasih Tuhan. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Terima kasih Tuhan. I've never wondered how much I love you, how much I love
Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Yes. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer to your heart. Jesus, I'm in love with you. Mari jemaat Tuhan. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer to your heart. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Engkau selalu melihat bahwa kami berharga Tuhan. Engkau yang memilih setiap kami Tuhan. Engkau juga yang memampukan setiap kami Tuhan untuk tetap berada di dalam panggilan-Mu Tuhan. Untuk tetap berada di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari jemaat Tuhan nyatakan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Come on church, nyatakan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Sama-sama jemaat Tuhan nyatakan kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkat-Mu Tuhan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan
Engkau Tuhan, ku sembah kudus, kudus, come on church. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengatakan Engkau kudus Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan dan kami agungkan Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Untuk hari yang luar biasa Engkau berikan kepada kami. Kesempatan yang luar biasa kami boleh datang. Masih boleh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang percaya itu bukan kuat dan gagah kami. Tapi semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya itu bukan berlalu dengan sia-sia Tuhan. Kami percaya semua naik di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang melihat setiap hati kami Tuhan. Setiap hati yang boleh rindu untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Selamat pagi GKS Balikpapan. Sebelum kita duduk, kita beri appreciate buat teman-teman kita yang udah melayani hari ini. Ini mungkin yang kelihatan tapi di atas sana juga ada, boleh beli applause lagi dong. Oke Bapak Ibu silakan duduk kembali. Hari ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk seminggu ke depan di GKS Balikpapan. Di gereja kami ada komunitas sel yang kami sebut home. Di mana home tersendiri itu ada beberapa kategori. Bisa ditampilkan ya. Kita ada home single dan family. Di mana itu diadakan di hari Rabu sampai dengan hari Jumat. Jam 7 malam bertempat di area home masing-masing ya. Buat teman-teman, Bapak Ibu semua yang belum tergabung di dalam home. Kita yakin dan percaya kalau kita mau bergabung dalam komunitas kecil, kita akan terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Kemudian kita ada ibadah home starji atau biasa kita sebut next gen. Itu biasa kita adakan hari Sabtu jam 5 sore. Buat generasi muda nih yang bingung mau kemana malam mingguan, datang ke sini, kita ibadah bareng, kita seru-seruan bareng. Beri aplaus dulu dong. Dan yang terakhir kita ada home campus yang diadakan hari Minggu jam 7 malam. Teman-teman yang mungkin masih sibuk kuliah, kita bisa ikut di sini, kita via Zoom ya. Kita bisa langsung, nanti ada linknya yang akan diberikan di depan buat yang mau mendaftar, silakan. Dan yang terakhir tidak kalah menarik, kita juga selalu memperhatikan generasi kita yang ada. Kita juga ada ibadah Hero Kids yang di belakang sana mungkin sedang berlangsung juga. Mungkin tidak kelihatan, tetapi gereja ini terus memperhatikan generasi-generasi yang ada biar kita tidak putus ya. Jadi kita selalu ada generasi yang mau menjadi pemimpin di gereja ini. Ibadah AK diadakan jam 10.30 di lantai 2 di mezanin. Buat Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kecil, boleh datang ke atas untuk, di atas juga ada kakak-kakak sekolah minggu yang sudah bersedia melayani untuk menuntun Bapak anak-anak dari kita semua. Dan hari ini saya mau sharing sedikit ya.
di tahun 2022 ini udah gak kerasa ini udah tanggal 1 bulan Mei. Dengan adanya COVID-19 yang kemarin itu membuat waktu itu berjalan begitu cepat gitu. Saya berpikir bahwa baru masuk 2022 nih, gak terasa udah bulan 5 aja. Gak tahu saya aja yang ngerasa atau Bapak Ibu semua juga mungkin merasa. Dan di bulan ini tuh kita temanya rooted, yang artinya berakar ya. Kemarin waktu saya merenungkan firman Tuhan, saya mendapatkan ayat di dalam Kolose 2 ayat 7 ya. Bisa tolong ditampilkan? Oke, saya bacakan aja untuk Bapak Ibu dan Saudara ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kalau kita berbicara soal berakar, akar dalam sebuah pohon, kita ambil contoh pohon. Akar dalam sebuah pohon itu tidak kelihatan. Tetapi yang harus kita sadari bahwa akar ini memiliki peran yang sangat penting. Kenapa? Karena tanpa ada akar, pohon tidak akan bisa bertumbuh apalagi berbuah. Begitupun kehidupan kita semua. Dikatakan di sini, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Bagi kita, bagi manusia, kalau dikatakan berakar, itu adalah hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Orang lain tidak tahu kapan kita mengambil waktu untuk meditate dengan Tuhan, kapan kita ambil waktu untuk memuliakan, bersyukur dengan Tuhan. Tuhan terima kasih. Itu hanya kita dan Tuhan yang tahu. Itu berbicara soal akar. Dan dikatakan di kalimat berikutnya, hendaklah berakar dan dibangun di dalam Dia dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman. Ketika kamu sudah berakar di dalam Tuhan, pertumbuhan itu dengan sendirinya akan terjadi. Dan pertumbuhan inilah yang akan dilihat orang lain. Melalui apa? Melalui iman kita. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah hal yang mungkin tidak berkenan dalam hati kita. Mungkin dalam pekerjaan kita, kehidupan kita, usaha kita. Ketika kita bisa menghadapinya, mungkin orang lain boleh datang, kok kamu gak takut sih? Kamu gak khawatir dengan ini? Tetapi kita dengan gagah dan berani kita berkata, imanku lebih besar dari itu semua. Wow, kalau kita sudah bisa mengatakan itu, berarti kita betul-betul sudah berakar di dalam Tuhan dan pertumbuhan itu terjadi dalam hidup kita. Dan yang terakhir, ketika kita sudah bertumbuh, tentunya kita berbuah. Iman yang tadi itu akan bisa memberkati orang lain. Dengan kata lain, orang lain melihat bahwa dia kok bisa ya begitu. Kita menjadi pribadi yang berbeda. Dan di situ apa? Di situ nama Tuhan Yesus yang ditinggikan. Dan yang terakhir dikatakan, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bersyukur itu memang gak mudah. Seringkali kita hanya bersyukur di saat kita mendapatkan sebuah kebaikan. Itu pun kalau kita bersyukur. Kalau kita menganggap kita yang melakukan, wow, kita mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi kalau kita selalu mengingat kita bersyukur, tidak mudah, tapi kita yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang selalu saya ingat dikatakan bahwa bahkan ketika engkau tidak setia, Dia tetap setia. Wow, itu luar biasa banget buat saya ya. Dan di sini kita sama-sama mau belajar, kita sama-sama diingatkan kembali bahwa ketika kita sudah membangun komitmen, kita mau bertumbuh, kita mau ambil waktu dengan Tuhan, kita pasti akan bertumbuh. Ingat itu, kita pasti akan bertumbuh. Dan kita bertumbuh, kita akan memberkati orang lain melalui kita. Dan jangan lupa untuk bersyukur. Amin, itu saja. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita angkat persembahan kita. Tuhan terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau berikan pada kami hari ini Tuhan. Kalau kami boleh datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan memberi yang terbaik dari apa yang kami miliki Tuhan. Kami memberi bukan karena kami memberi tapi kami mengasihi Tuhan. Kami tahu Engkau telah mengasihi kami Tuhan terlebih dahulu Tuhan. Dan biarlah kami memberi dari hati kami Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau masuk di dalam penyembahan, kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Dan mari sama-sama kita nyatakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku
kebaikan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih kalau sampai hari ini Tuhan Engkau mengantarkan kami ke tempat ini di gereja-Mu Tuhan. Kami percaya semuanya karena Engkau di dalam kami dan tidak ada bagian kami di dalamnya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di dalam kehidupan kami semakin berkurang-kurang dan Engkau yang bertambah-tambah dan bahkan berlimpah-limpah di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami akan melakukan perjamuan kudus, siapkan setiap hati kami Tuhan. Siapkan setiap hati kita untuk boleh menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan builders boleh dibagikan untuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Shirabahana yarabakashan narababababababababa. Shirabahana yarababababababababa. Terima kasih Tuhan. Setiamu yang kurasakan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Lebih tinggi Dari langit biru, kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Biarlah pujian ini sebagai doa pengagungan kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kau pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan. Mari dari awal kita nyatakan pujian ini bersama-sama. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Amin. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Apakah semua sudah menerima anggur dan roti? Jika kita sudah menerimanya, mari kita siapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus ini. Shikarabahana yarabasya karabababababa. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus?
Mari kita makan roti ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Shikrabahana ya rabasyara baba baba baba. Shirabahana ya rababa baba baba. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum cawan ini dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Karena kata kita percaya oleh karena kebaikan Tuhan kita boleh menerima yang terbaik daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari lebih dalam lagi mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari lebih dalam lagi menikmati kebaikan Tuhan dan mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Yesus buat anugerah-Mu, buat kemurahan-Mu. Mari lebih dalam lagi sembah Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, buat setiap kebaikan-Mu mengalir Tuhan. Kasih Tuhan, sebab Engkau baik. Nikmati kasih Tuhan, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik. Kasih-Mu tiada berhenti Tuhan. Kebaikan-Mu mengalir dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat setiap pertolongan demi pertolongan yang tepat pada waktunya yang Tuhan nyatakan dalam setiap kami. Tuhan, apapun yang menjadi keadaan kami hari-hari ini, yang kami tahu Engkau Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Engkau yang senantiasa akan menolong kami, dan Engkau yang sudah bersama-sama di dalam kami, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk boleh mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini.
Tuhan, kami mau katakan, kami merendahkan hati kami. Tanpa Tuhan, tanpa hikmat daripada Tuhan, kami tidak akan mengerti apa yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Kami butuh hikmat yang daripada Engkau Yesus, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Berbicara setiap kepada kami Tuhan, tanpa terlewati satupun di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini setiap hati kami siap duduk diam mendengarkan kebenaran-Mu, mendengar pesan-Mu, mendengar apa yang Tuhan boleh katakan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang siap mendengarkan kebenaran Tuhan pada pagi hari ini, bersama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, welcome bagi setiap kita yang boleh beribadah pada pagi hari ini secara offline dan juga yang beribadah secara online di jam 7 malam nanti. Dan tema besar gereja kita sepanjang tahun ini bicara tentang deeper atau lebih dalam. Dan kita memasuki bulan Mei dengan tema di bulan ini adalah rooted atau berakar. Makanya tadi waktu saya ketemu sama Robert, saya bilang sama Robert, kamu sudah membawakan khotbah saya bilang. Karena apa yang disampaikan Robert itu benar sekali, itu luar biasa banget tentang bagaimana kita seharusnya berakar di dalam Kristus. Hari ini kita boleh sama-sama, saya percaya bahwa apa yang Tuhan boleh taruhkan di dalam hati Pastor Daniel sebagai tema di dalam tahun ini tentang deeper, dan bulan ini tema kita tentang rooted. Saya percaya bahwa ada maksud Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita anak-anak di dalam rumah ini untuk kita boleh mengakar lebih dalam dan lebih dalam di dalam Tuhan. Katakan amin. Saya percaya hubungannya dengan tema besar gereja kita yaitu deeper. Tuhan menginginkan setiap kita untuk mengakar lebih dalam dan lebih dalam di dalam Kristus Yesus. Kita boleh garis bawahi bahwa berakar ini berarti bahwa Tuhan menginginkan setiap kita untuk mengakar lebih dalam dan lebih dalam lagi di dalam siapa? Pastinya di dalam Kristus Yesus. Kalau kita boleh melihat sebuah pohon, boleh ditampilkan sebuah pohon yang sudah saya buat di sini. Ini sebuah pohon di mana ada akarnya di dalam, dan ini tampak di dalam akarnya di bawah tanah. Saya mau sampaikan bahwa akar merupakan salah satu komponen terpenting pada struktur suatu tumbuhan ataupun suatu pohon. Fungsi akar yang utama pastinya ialah mengikat tumbuhan itu serta menyerap dan mengangkut air maupun makanan. Secara garis besar, fungsi akar tumbuhan yakni untuk menyerap air dari dalam tanah. Kalau saya boleh artikan kata berakar ini adalah urat nadi daripada sebuah tanaman ataupun pohon. Jadi ini hidup matinya sebuah tanaman itu tergantung daripada akarnya gitu. Sebuah pohon sebelum dia bertumbuh besar ke atas, sebelum kita boleh melihat pertumbuhan yang besar ke atas itu, mari kita sama-sama fokus kepada akar di bawahnya. Sebuah pohon sebelum dia bertumbuh besar ke atas, pohon tersebut harus bertumbuh mengakar lebih dalam ke bawah untuk menopang pohon itu. Makanya saya kasihkan ilustrasi gambar ini bahwa semakin dia mengakar ke bawah, semakin akarnya ini makin ke bawah, maka dipastikan bahwa pohon ini akan semakin kuat dan kokoh. Oleh karena itu semakin pohon itu berakar masuk ke dalam tanah, maka pohon itu semakin kuat, maka pohon itu semakin kokoh. Sebuah pohon dikatakan kokoh bisa dilihat dari seberapa dalam pohon itu mengakar ke dalam. Jadi kita harus tahu dulu bahwa seberapa pohon itu kuat itu ditandai daripada seberapa akar daripada pohon itu mengakar kuat ke dalam. Kenapa di awal saya sampaikan ini? Karena perumpamaan akan pohon ini benar-benar relate dengan kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Saya ulangi sekali lagi, kenapa saya sampaikan ini? Karena perumpamaan tentang pohon ini juga relate dengan kehidupan kita hari-hari ini. Rooted atau berakar mempunyai arti, saudara boleh ambil catatan saudara, boleh catat apa di highlight yang boleh saudara dapatkan pada pagi hari ini tentang rooted atau berakar ini. Saya mulai bahwa rooted atau berakar mempunyai arti yang pertama itu adalah pondasi dasar. Saya ulangi sekali lagi, bicara tentang rooted mempunyai arti pondasi dasar. Akar merupakan pondasi paling dasar yang menopang secara penuh keseluruhan dari sebuah pohon itu. Jadi akar itulah yang benar-benar menopang secara keseluruhan. Bukan sebagian tetapi secara keseluruhan daripada pohon itu sendiri.
Oleh karena begitu pentingnya pondasi ini, maka pondasi itu selalu kita lihat dan temukan pada tempat yang paling dasar. Saya percaya bahwa akar itu ada di dalam, akar itu bukan di luar. Makanya pondasi dasar itu bicara tentang ada di dalam, bukan di luar, tetapi ada di dalam. Semakin dalam dan semakin dalam. Saya percaya bahwa kita menemukan pondasi itu tidak pernah di luar, tetapi selalu di dalam. Boleh sama-sama katakan paling dasar. 1, 2, 3, paling dasar. Tanpa akar yang kuat, tidak ada pohon yang akan dapat bertahan. Tanpa pondasi yang kuat, tidak mungkin bangunan itu bisa bertahan. Saya ulangi sekali lagi bahwa kalau tidak ada akar daripada sebuah pohon, pasti pohon itu tidak akan bisa bertahan. Pohon itu pasti akan tumbang. Tetapi sama seperti bangunan ini, kalau tidak ada pondasi dasar yang kokoh, pasti bangunan ini tidak akan dibangun dengan kokoh atau kuat. Relate dengan kehidupan kekristenan kita bahwa begitu pentingnya kita mengakar dan dibangun di dalam Kristus. Jadi di sini saya mau sampaikan di awal ini bahwa saya tidak menjelaskan tentang bagaimana pohon itu, saya tidak menjelaskan dengan bagaimana bangunan itu, tetapi pohon yang mengakar dan juga pondasi dari sebuah bangunan itu relate dengan kehidupan kita hari-hari ini sebagai orang percaya di dalam Kristus Yesus, katakan amin. Mari sama-sama kita lihat apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang dituliskan di dalam kitab Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7. Kitab Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ini adalah pesan seorang Rasul Paulus, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Jadi kalau hari ini adalah, kalau relate dengan hari ini adalah surat, ini adalah pesan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di GKS Balikpapan. Mari sama-sama kita belajar dari apa yang Rasul Paulus katakan di jemaat Kolose, di Kolose 2 ayat 6 sampai dengan 7, terjemahan barunya dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saya bold besar di sini kata hidupmu tetap di dalam Dia. Kita fokus di situ, hidupmu tetap di dalam Dia. Yang ketujuh, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di ayat yang ketujuh kita fokus kepada kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Dan versi BIMK-nya dikatakan, saudara-saudara sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, sebab itu hendaklah kalian hidup bersatu dengan Dia. Dan di ayat 7 dikatakan, dan berakar di dalam Dia, hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Dikatakan hendak kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus menurut apa yang sudah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih. Dari apa yang Rasul Paulus boleh nyatakan di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7 ini, bahwa kita harus mengakar di dalam Kristus Yesus. Hidup kita harus dibangun atas dasar Kristus. Makanya saya tadi katakan bahwa fokus kepada kalian hidup bersatu dengan Dia, sama di ayat 7, dan berakar di dalam Dia, kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Inilah yang Rasul Paulus boleh nyatakan kepada jemaat di Kolose pada waktu itu, supaya setiap jemaat itu menangkap hal yang sama, bahwa setiap jemaat yang ada di Kolose mereka boleh tahu dan mereka boleh menyatakan di dalam dirinya bahwa mereka harus mengakar dan mereka harus hidup di dalam Kristus Yesus. Di luar itu jangan sampai gitu. Kalau kita lihat sebuah bangunan, pasti pondasinya akan ditempatkan pada tempat paling dalam atau paling dasar. Di sini ada Bang Riko juga, pasti dia sebagai arsitek ya, dia tahu bangunan ini bagaimana bangunan ini bisa dijadikan. Saya percaya bahwa bangunan ini dijadikan awalnya itu adalah pondasinya dulu yang dibangun. Kalau pondasinya tidak kokoh, pasti bangunan itu tidak akan kokoh gitu. Yang menjadi pertanyaan, kenapa di tempat yang paling dasar? Karena di tempat paling dasar itulah pondasi itu akan jauh lebih kuat untuk menopang bangunan itu. Sehingga bangunan itu bisa berdiri kokoh dan tidak akan goyah.
Sama seperti pohon tanpa akar, demikianlah kita tanpa Yesus. Sama seperti bangunan tanpa pondasi, demikianlah hidup kita tanpa Yesus. Jadi dasar dari setiap kita orang percaya adalah kita mengakar di dalam Kristus. Kita mengakar semakin dalam, tidak hanya mengakar tetapi semakin dalam dan semakin dalam dan semakin dalam. Mengakar di dalam Kristus Yesus, maka kita semakin kuat, maka kita semakin luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Ini yang benar-benar Rasul Paulus ingin boleh sampaikan kepada setiap jemaat yang ada di Kolose dan kita juga yang ada di tempat ini, supaya kita tidak salah mengakar, tetapi kita mengakar kepada hal yang benar, yaitu mengakar kepada satu-satunya Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Saya katakan bahwa ketika pohon itu tidak mengakar dengan dalam, saya bilang bisa hidup, ya bisa. Tanaman itu pasti akan bisa hidup kalaupun dia tidak mengakar ke dalam dan lebih dalam. Tetapi sama seperti dalam kehidupan kita, kita bisa hidup, ya pasti bisa hidup. Kalau kita misalnya tidak mengakar kepada Kristus, kita bisa hidup, ya kita tetap bisa hidup. Tetapi kita tidak mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita orang-orang percaya. Kalau kita tidak mengakar dengan benar kepada Kristus, kita tidak akan mengerti tujuan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya mau sampaikan ini, mungkin ketika pergumulan itu mulai datang satu persatu, ketika kita tidak mengakar di dalam Kristus, ketika hidup kita tidak sepenuhnya di dalam Kristus, ketika pergumulan itu mulai datang satu persatu, ketika masalah itu datang satu persatu, ketika sakit penyakit itu bahkan kekecewaan itu datang satu persatu dalam hidup kita, ketika engkau melihat seperti tidak ada jalan bagimu, kau tidak menemukan ada jalan bagi setiap masalahmu, ketika orang yang kau kasihi bahkan mengecewakanmu, dan bahkan ketika doamu belum dijawab Tuhan sampai hari ini, yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, apa yang terjadi ketika kita tidak mengakar di dalam Kristus? Yang menjadi pertanyaannya, apa yang terjadi ketika kita tidak mengakar lebih dalam lagi di dalam Kristus Yesus? Saya yakin bahwa yang pertama kita pasti akan goyah. Yang kedua, pasti hidup kita akan terombang-ambing. Yang ketiga, kita akan rapuh. Kita akan sibuk menyalahkan orang lain. Kita akan sibuk menyalahkan gereja, bahkan menyalahkan pendetanya, kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang ini. Dan kita juga pasti akan berkata gereja yang begini, begono, begini, begono, begini. Tetapi kalau saya percaya bahwa ketika kita mengakar dengan benar di dalam Kristus, ketika kita hidup, pondasi dasar kita di dalam Kristus, saya percaya bahwa setiap kita akan menerima kekuatan yang baru ketika ini boleh terjadi dalam setiap kehidupan kita. Dan yang paling mengerikannya ketika kita tidak mengakar di dalam Kristus, yang paling mengerikannya dengan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang semua yang terjadi dalam kehidupan kita, saya percaya bahwa tidak di dalam kehidupan kita itu tidak semuanya berjalan dengan mulus. Ketika semuanya itu ketika semua badai itu boleh terjadi dalam kehidupan kita, yang mengerikannya adalah kita bahkan nyalahin Tuhan ujung-ujungnya. Ini yang fatal banget, bahwa kita menyalahkan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah mengintervensi sesuatu hal yang buruk kepada setiap kita. Kalau Dia saja memberikan nyawanya di kayu salib, mati, bangkit lagi, bagaimana Tuhan sanggup memberikan sesuatu hal yang gak baik bagi setiap kehidupan kita? Jadi Tuhan tidak ada pernah mengintervensi sesuatu hal yang tidak baik dalam kehidupanmu. Kalau hari-hari kita mengalami sesuatu hal yang baik, jangan-jangan kita harus perhatikan nih, apa bagian kita harus perhatikan. Apakah kita mengakar dengan kuat di dalam Kristus? Apakah pondasi dasar itu kita bangun di dalam Kristus? Ada amin? Dengar ini, bahwa yang salah bukan siapa-siapa. Garis bawahi, yang salah bukan siapa-siapa. Yang salah adalah Anda jangan-jangan membangun dasar hidup saudara jangan-jangan Anda membangun dasar hidupmu bukan kepada Tuhan. Anda mengakar lebih dalam lagi, ternyata bukan kepada Tuhan. Garis bawahi ini, melainkan mengakar dan membangun hidupmu lebih dalam lagi kepada pengertianmu sendiri. Jangan-jangan kita terjebak di dalam keadaan ini. Jangan-jangan kita tidak terjebak di dalam keadaan ini, bahwa kita mengakar di dalam pengertian kita, pengetahuan kita, kekuatan kita, kesuksesan kita sendiri gitu. Jadi benar-benar kita harus memperhatikan ini, bahwa jangan sampai kita membangun segala sesuatu di dalam berdasarkan daripada pengertian kita sendiri.
Oleh karena itu ketika orang-orang membangun hidupnya di luar daripada Kristus atau membangun daripada di dasar pengertiannya di luar daripada Kristus, oleh karena itu tidak sedikit orang akhirnya tidak produktif hidupnya. Tidak sedikit orang akhirnya lari. Jujur hari-hari ini dunia makin luar biasa. Mungkin banyak orang yang akan lari kepada obat-obatan untuk menemukan sesuatu hal yang damai, padahal tidak ada di situ rasa damai. Tidak sedikit orang akhirnya lari pada pergaulan bebas. Tidak sedikit orang yang hidupnya berantakan, rumah tangganya berantakan, sekolah dan kuliahnya berantakan. Dan tidak sedikit orang juga yang hari-hari ini bisa stres. Karena apa? Karena mereka menaruh pemikirannya, menaruh setiap hidupnya itu dalam dasar daripada pengertian mereka sendiri. Menaruh setiap itu di dalam dunia ini, bukan menaruh itu di dalam Kristus Yesus. Tetapi kabar baiknya yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini adalah ketika engkau membalikan semua itu kepada Kristus, pemikiranmu yang lama, pengendalian dirimu atas dirimu yang lama, ketika kita membalikan itu kepada Kristus Yesus, kabar baiknya adalah bahwa ketika kita memberikan sepenuhnya itu kepada Tuhan Yesus yang hidup di dalam kita, kita semakin mengakar lebih dalam lagi atau rooted deeper di dalam Kristus. Semakin dasar hidup kita dibangun di dalam Kristus, disitulah Yesus sendiri yang akan menopang kehidupan kita. Saya katakan sekali lagi, ketika kita membalikkan pemikiran kita yang dulu kepada Kristus, disitulah Kristus sepenuhnya, saya ulangi sekali lagi, disitulah Kristus sepenuhnya menopang seluruh kehidupan saudara dan saya. Semakin dasar hidup kita dibangun di dalam Kristus, disitulah sendiri yang akan dimana Yesus yang senantiasa menopang kita, menguatkan kita, memberikan kita jalan keluar bagi setiap kita. Kita akan menjadi orang yang tidak pernah berhenti berpengharapan. Ketika ada masalah, kita tahu bahwa ketika kita mengakar di dalam Kristus, ada pergumulan, kita lihat ada jalan keluar di situ. Karena apa? Karena kita kembali kepada Tuhan. Pondasi dasar kita ada di dalam Tuhan. Sehingga kita boleh melihat bukan jalan buntu, tetapi kita melihat jalan keluar, kemenangan dan demi kemenangan. Ketika pergumulan dan masalah itu datang kepada kita, ketika pondasi hidup kita bangun dalam Kristus, kita akan berkata bahwa yang ku tahu, Yesus yang hidup di dalamku, Yesus yang tinggal di dalamku, jauh lebih besar dari setiap masalah dan pergumulanku. Ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, mengakar kepada Tuhan, kita akan berkata bahwa Tuhan Yesus jauh lebih besar dari setiap masalahku. Yesus jauh lebih besar dari setiap apa yang aku hadapi. Katakan amin. Makanya seperti yang dikatakan di Rasul Paulus di Kolose 2 tadi, bahwa hatiku berlimpah-limpah dengan penuh ucapan syukur. Bukan hanya berhenti di situ, tetapi jiwaku berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Rohku berlimpah-limpah dengan penuh ucapan syukur. Ketika pondasi dasar kita itu benar, kita taruhkan pondasi dasar kita di dalam Kristus, maka saya percaya badai boleh datang, setiap apapun yang tidak kita ingat boleh datang, pergumulan boleh datang, tetapi yang kita tahu ketika kita mengarahkan hidup kita kepada Kristus, kita akan berkata, Tuhan, hatiku berlimpah-limpah dengan ucapan syukur, jiwaku berlimpah-limpah dengan ucapan syukur, dan rohku berlimpah-limpah dengan ucapan syukur, dan disitulah letak kekuatan setiap kita. Katakan amin. Dan yang kedua, bicara tentang rooted atau berakar itu adalah terhubung pada sumbernya. Anda boleh catat ini yang kedua, terhubung pada sumbernya. Tanpa sumber yang tepat, sebuah pohon tidak akan bisa mengakar makin dalam ketika tidak terhubung dengan sumbernya, yaitu permukaan tanah. Makanya tadi saya tampilkan sebuah pohon yang mengakar kepada tanah. Pohon yang tidak terhubung dengan sumbernya lama-kelamaan dan tinggal tunggu waktunya akan mati, dan ini pasti. Tetapi pohon yang bertemu dengan sumber yang tepat, dipastikan pohon itu akan makin mengakar dengan kuat. Ketika mengakar kuat, pohon itu akan bertumbuh dan tidak sampai di situ,
pohon itu akhirnya akan menghasilkan buahnya. Boleh sama-sama kita baca di dalam kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-1 sampai dengan 15. Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 15 saya baca. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Fokus kepada kata ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Fokus di ayat keempat tadi yang saya hitam, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Dan dikatakan juga bahwa demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Apa yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kitab Injil Yohanes ini dikatakan kita tidak bisa berbuah kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus. Kita tidak akan bisa berbuah kalau kita tidak ada di dalam Kristus. Jadi di luar itu kita nggak akan bisa berbuah. Kalau kita tidak bertemu dan terhubung dengan Kristus, kita tidak akan pernah bisa berbuah. Rooted deeper ini artinya kita tetap tinggal di dalam Kristus Yesus, di mana kita mengakar lebih dalam untuk bertemu dengan sumber kehidupan itu sendiri, yaitu Tuhan, dan kita bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dan pertanyaannya adalah, pernahkah kita yang ada di tempat ini kita berpikir bahwa kenapa sebuah pohon bisa tetap hidup, bertumbuh subur, bahkan menghasilkan buah dan buahnya manis? Pastinya karena pohon itu mengakar ke dalam dan terhubung dan bertemu dengan sumber kehidupannya. Jadi kalau hari-hari ini kita bisa berbuah itu oleh karena Tuhan yang ada di dalam kita. Kalau kita tidak mengakar di dalam Tuhan, kalau kita tidak membangun pondasi kita di dalam Tuhan, kita tidak akan pernah bisa berbuah. Dan orang-orang lain tidak akan pernah bisa menikmati apa yang ada di dalam diri kita. Mungkin saya akan lanjutkan dengan ilustrasi ini, boleh bantu saya. Dan tim PW juga boleh naik. Jadi tema gereja yang hari ini, bulan ini dinyatakan di dalam Pastor Daniel tentang rooted atau mengakar ini, bahwa benar-benar kita boleh mengambil sama-sama apa yang Tuhan boleh mau kita lakukan, apa yang Tuhan mau boleh sampaikan di dalam setiap kita. Bahwa jangan sampai kita mengakar kepada pengertian kita sendiri. Jangan sampai kita mengakar kepada dunia ini, tetapi kita mengakar kepada Kristus Yesus. Jujur di sini saya tidak sedang mengajarkan kita untuk bagaimana cara bercocok tanam ya. Mungkin di sini saya tidak jelaskan bagaimana baiknya untuk menanam sebuah pohon supaya bisa bertumbuh dengan baik. Tetapi dari ilustrasi ini, ketika saya boleh mempersiapkan khotbah ini, ada satu hal yang Tuhan boleh nyatakan di dalam diri saya, bahwa untuk membawa ilustrasi sebuah pohon yang ada di sini, bentuk nyatanya kita ibaratkan ini adalah sebuah pohon. Kita nyatakan ini sebuah pohon. Mungkin saudara-saudara ketika kita mengakar lebih dalam lagi kepada Tuhan, saya percaya bahwa kita semakin kuat di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita tidak pernah akan bisa katakan bahwa masalah itu tidak akan pernah muncul. Pergumulan itu tidak akan pernah muncul. Kekecewaan itu bisa saja terjadi. Orang-orang yang mengasihi engkau meninggalkan engkau. Tetapi satu hal yang kita percaya, ketika kita ada di dalam Kristus, kita tidak akan pernah kecewa dan kita tetap akan hidup dan tetap ada di dalam Kristus. Ini saya ilustrasikan sebuah pohon ini mengakar kuat, dan ini ada tanah, dan ini bukan main-mainnya, ini tanah, mengakar di dalam tanah. Mengakar di dalam tanah, ini adalah sebuah pohon dan ini adalah ranting-rantingnya. Saya sungguh percaya bahwa ketika pohon ini tidak tertanam di dalam tanah ini, saya percaya bahwa mungkin tidak sesubur ini pohon ini.
Apa yang mau saya jelaskan dan melalui ilustrasi ini yang Tuhan boleh sampaikan kepada setiap kita hari-hari di tempat ini. Supaya kita boleh membalikkan pemikiran kita yang dulu kepada Kristus di dalam tema kita di dalam bulan ini tentang Rut. Mungkin seperti tadi saya sampaikan di awal, mungkin sakit penyakit itu bisa datang kepada saudara hari ini. Ini saya ibaratkan sakit penyakit datang kepada saudara hari ini. Ini sakit penyakit. Mungkin hari ini kekecewaanmu itu boleh datang di dalam kehidupanmu. Saya ilustrasikan ini, pohon ini adalah setiap kita di tempat ini. Mungkin hari-hari ini kita melihat seperti tidak ada jalan bagimu. Kalau kita lihat, mungkin hari-hari ini kau merasa rapuh karena tidak ada orang yang ada di sampingmu. Mungkin hari-hari ini kita merasa goyah. Mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa Tuhan, kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa setiap orang meninggalkan saya? Padahal saya sudah melakukan ini, sudah melakukan itu, sudah saya sudah beri yang terbaik buat mereka. Tetapi kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan ketika aku di dalam Engkau bahkan masih sakit penyakit itu masih aku terima? Kenapa Tuhan di dalam pekerjaanku begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan yang aku harapkan? Satu-satu banyak yang datang dalam kehidupan kita. Satu-satu dipangkas, satu-satu dipangkas, satu-satu dipangkas. Dan bahkan sampai terakhirnya ini juga dipatahkan. Sampai akhirnya habis. Sampai akhirnya habis. Saudara, apa yang mau saya boleh jelaskan di sini adalah ketika semuanya itu boleh terjadi dalam hidup saudara dan saya, dan itu pasti akan terjadi gitu. Ketika semuanya itu boleh terjadi dalam hidup saudara, sama seperti pohon ini ketika kita mengakar kuat di dalam Kristus. Mungkin sudah habis semua batang-batangnya, gak ada lagi daunnya sama sekali. Tetapi ketika pohon itu mengakar kuat di dalamnya, saya percaya ada tunas yang baru yang akan muncul di sini. Ada kesempatan yang baru yang muncul di situ. Ada kemenangan demi kemenangan yang baru di situ. Ketika engkau menemukan jalan, tidak ada jalan keluar, Tuhan ada di situ sebagai jalan keluar bagimu. Hari ini jangan pernah berfokus kepada apa yang datang kepada hidupmu, tetapi fokuslah kepada apa yang engkau bangun di dalam hidupmu dan mengakar di dalam Kristus. Saya sungguh terlalu percaya bahwa kalau kita mengakar dengan kuat di dalam Kristus, mau badai seperti apapun dalam kehidupan kita, sama seperti di Kolose 2 tadi dikatakan, hatiku berlimpah-limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Penyakit boleh datang, pergumulan boleh datang, tetapi saya tetap berkata, jiwaku, hatiku, dan bahkan rohku berlimpah-limpah dan limpah dengan ucapan syukur. Kalau kita boleh lihat tadi di Kolose 2 dikatakan bukan hanya berlimpah-limpah, tetapi itu akan meluap-luap dari dalam diri kita. Kita berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Itu boleh datang kepada hidupku, tetapi satu hal yang ku tahu, bahwa ketika aku mengakar kuat di dalam Engkau, ketika pondasiku itu benar di dalam Engkau, saya percaya Tuhan aku kuat. Saya percaya Tuhan aku menerima kemenangan. Saya percaya Tuhan adalah jalan keluar. Saya percaya Tuhan aku disembuhkan. Aku percaya Tuhan aku dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Boleh sama-sama katakan amin. Kita mari bangkit berdiri, kita mau menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kiranya apa yang boleh saya bagikan hari ini boleh kita tangkap dan kita terima, bahwa di luar Kristus kita tidak akan bisa berbuah. Di luar daripada Kristus kita tidak akan menerima kekuatan yang baru. Jangan pernah fokus kepada apa yang datang di dalam kehidupanmu, tetapi fokuslah kepada apa yang sanggup, yang engkau mau bangun di dalam Kristus. Senantiasa mengakar di dalam Kristus. Semakin engkau menyatakan pondasi itu semakin kuat di dalam engkau, yaitu Yesus yang ada di dalam hidup kita. Shikirabahana ya rab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 a. Shirabahana ya rab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 a. Shirabahana ya rab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 a. Shirabahaya rab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 a. Mari sama-sama kita katakan, Jesus, I'm in love.
deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want Jesus, we want more of you, Jesus. Draw me closer. Masih rasain kasih-Mu. Mari rasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Your heart. Jesus, I'm in love with you. Kami cinta padamu Tuhan. Jesus, I'm Kami in sungguh mengasihi Engkau Yesus. Bawa kami lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi di dalam Engkau Tuhan. Take me Take me deeper Lord. Take me deeper Jesus. deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer. Draw me closer. Mari lebih dalam lagi kita nyatakan. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me closer, closer to your heart. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, melihat bahwa pentingnya Tuhan kami mengakar di dalam Engkau. Bawa kami pada pagi hari ini Tuhan untuk boleh melihat, biar kami lebih dalam lagi untuk membangun pondasi kami di dalam Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau katakan bahwa di luar daripada Engkau kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kami percaya yang datangnya daripada luar tidak akan pernah merobohkan setiap kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa kami mengakar kuat di dalam Engkau, dan kami boleh membangun hidup kami di dalam pondasi yang benar di dalam Engkau Yesus Tuhan. Jika mungkin ini pesan ini relate dengan apa yang kau alami, mari katakan kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Hatiku berlimpah-limpah dan limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Jiwaku berlimpah-limpah dengan ucapan syukur Yesus. Dan rohku juga berlimpah-limpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah Engkau berhenti
bekerja di dalam setiap kehidupan kami. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi. Bahwa begitu pentingnya sebagai kami orang percaya mengakar di dalam Engkau Tuhan. Karena ketika kami tidak mengakar di dalam Engkau, kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Ketika kami tidak mengakar di dalam Engkau Tuhan, kami tidak mampu Tuhan. Tetapi ketika kami mengakar di dalam Engkau, kami percaya kami berbuah dan berbuah manis. Dan buah itu banyak boleh diterima oleh orang banyak dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, bukan kami lagi yang dilihat oleh orang, tetapi Yesus yang hidup di dalam kami, yang mereka boleh lihat sehingga mereka punya rasa gairah untuk datang kepada Tuhan. Sehingga mereka punya gairah untuk bertanya-tanya siapa Tuhan yang hidup di dalam kami. Kami tidak lagi lelah Tuhan, kami tidak lagi capek Tuhan memberitakan tentang Engkau. Tetapi mereka dengan sendirinya melihat bahwa Yesus hidup itu benar-benar di dalam kami. Sama seperti wanita Samaria Tuhan yang ketika bertemu dengan Engkau. Dan banyak orang yang menikmati buah daripada pertemuan dan perjumpaan yang manis bersama dengan Tuhan. Kami percaya demikianlah hidup kami di dalam Engkau Tuhan. Dan ketika kami keluar daripada rumah ini, kami percaya Tuhan kami tidak sama lagi. Tetapi kami beda Tuhan, kami tangkap spirit ini Tuhan. Kami tangkap ini Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sebelum kita pulang, mari kita mengangkat tangan kita tinggi-tinggi. Pulanglah, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kita percaya bahwa Dialah yang menyinari kita dengan kasih setianya. Kita percaya Dialah yang akan menolong kita tepat pada waktunya. Kita percaya bahwa apapun yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Kita percaya di dalam kehidupan kita nama Yesus yang dipermuliakan. Melalui kehidupan kita nama Yesus satu-satunya yang dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sudah menerima yang terbaik yang Tuhan Kau sediakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang percaya, mari dengan iman katakan sama-sama, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.